Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jesse Sada. Di sini saya akan menjelaskan atau mendeskripsikan hasil kerja saya membuat PPT yang berjudul Pengaruh Mekanisme Pasar dengan UMKM. Yang pertama masuk ke pendahuluan. Manusia di dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan berbagai macam keperluan untuk hidup yang tidak bisa didapatkan secara langsung. Maksudnya, di sini tidak semua kebutuhan hidup dapat diperoleh langsung dari alam, misalnya saja seperti pakaian, mobil, rumah, dan lainnya. Maka dari itu, kita sering menjumpai proses jual beli kebutuhan sehari-hari di sekitar kita, baik di lingkungan pasar maupun di tempat-tempat umum. Proses jual beli dapat berlangsung ketika ada seorang penjual dan pembeli, tapi sebelum itu, kita harus tahu apa permintaan konsumen kepada produsen. Selain itu, harus ada barang atau jasa yang ditawarkan. Dalam proses jual beli, seringkali ada proses tawar-menawar yang di mana pembeli sering meminta diskon atau potongan harga untuk harga barang atau jasa yang ditawarkan. Pertama, masuk ke definisi pasar. Definisi pasar, menurut pendapat Damsar dan Indrayani yang saya kutip dari bukunya Bahasa Latin dari Pasar yang dapat diambil Maaf, pendapat Damsar dan Indrayani yang saya kutip dari bukunya Bahasa Latin dari pasar dapat diambil dari kata mercatu, yang mana maknanya yaitu berdagang atau tempat perdagangan. Ada tiga makna yang bisa kita ambil dari pengertian tersebut. Yang pertama, pasar bisa didefinisikan sebagai tempat fisik. Yang kedua, pasar bisa didefinisikan sebagai tempat berkumpul. Dan yang ketiga, pasar bisa didefinisikan sebagai hak berjual beli atau sebuah ketentuan legal tentang pertemuan yang bernama marketplace. Pengertian menurut para ahli yang pertama yaitu Kotler dan Armstrong 1969 yang dimana mendefinisikan pasar adalah sebagai pembeli yang mempunyai kemampuan aktual dari sebuah benda atau jasa yang penjual akan menawarkan produk atau jasa sebagai gantinya, penjual mendapatkan informasi dan uang. Yang kedua, yaitu menurut Kotler 2002, yaitu pasar dapat diartikan tempat fisik bertemunya para penjual dan pembeli. Yang ketiga yaitu Shimamura, yang dimana menurut Shimamura pengertian pasar adalah kelompok masyarakat dengan kebutuhan dan keinginannya untuk membeli barang tertentu. Bukan hanya itu, tetapi mereka juga mempunyai kemampuan untuk membeli terhadap produk tersebut dan kesempatan tukar-menukar barang dengan alat pembayaran yang ada di dalam pasar. Yang keempat, menurut Atep Adia Barata, yaitu pasar merupakan tempat bertemunya para penjual dan pembeli, dan menurut Atep, pertemuan ini tidak harus secara langsung, yang melainkan bisa melalui perantara atau media tertentu. Kemudian usai pertemuan akan ada tindakan pertukaran atau tindakan jual beli. Yang kelima yaitu menurut William J. Stanton, di mana pengertian dari pasar adalah tempat di mana para penjual dapat mempromosikan atau dapat mengenalkan serta mendistribusikan barang atau jasa, yang di mana di sana juga ada kumpulan dari sekian masyarakat atau yang memiliki tujuan untuk mendapatkan rasa puas, yang dimana rasa puas ini itu berasal dari penggunaan uang untuk membeli atau menukarkan barang dan jasa yang mereka inginkan. Kemudian lanjut ke macam-macam pasar, yang dimana pasar mempunyai dua macam, yaitu pasar yang berdasarkan atas pelayanannya dan sifat pendistribusiannya. Dan yang kedua yaitu pasar yang berdasarkan luas daerahnya atau luas skala wilayahnya. Yang pertama kita masuk ke pasar berdasarkan atas pelayanan dan sifat distribusiannya, yaitu yang pertama ada pasar modern. Sesuai dengan namanya, yang dimana pasar tersebut sudah mempunyai fasilitas-fasilitas atau alat-alat yang canggih untuk mendukung sebuah tindakan jual beli. Contohnya seperti di mall atau department store. Yang kedua, yaitu pasar tradisional, yang dimana pasar yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat, pemerintah, swasta, koperasi, atau swadaya masyarakat. Yang ketiga yaitu pasar grosir, yaitu pasar yang mana tempat perdagangan yang dilakukan oleh partai besar.
Yang keempat, pasar eceran yang dimana pasar untuk perdagangan yang dilakukan oleh partai kecil. Yang kelima, pasar swalayan adalah pasar yang menjual kebutuhan sehari-hari secara langsung kepada konsumen dengan teknik pelayanan oleh konsumen itu sendiri. Yang kedua yaitu pasar yang berdasarkan luas daerahnya atau luas skala wilayahnya. Yang pertama, pasar kecil. Pasar kecil mempunyai skala kurang dari 8.000 meter persegi. Dan yang kedua yaitu pasar sedang, memiliki luas skala yaitu sekitar dari 8.000 meter persegi sampai 10.000 meter persegi. Dan yang terakhir yaitu pasar besar yang dimana pasar ini mempunyai skala lebih dari 10.000 meter persegi. Masuk ke stigma pasar. Stigma pasar adalah atau kekhasan yang yang ada di dalam pasar. Banyak orang yang mengetahui kekhasan pasar dan pastinya setiap pasar memiliki kekhasan sendiri. Namun, secara umum, pada dasarnya pasar memiliki kekhasan tersendiri dan kekhasan tersebut yaitu di dalam pasar pasti akan ditemui penjual dan pembeli karena mereka adalah peran utama dalam perjalanannya pasar. Dan juga di dalam pasar pasti ada produk baik berupa barang atau jasa yang nantinya akan diperjualbelikan. Kemudian masuk ke peranan pasar. Peranan pasar sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Menurut pendapat Miller dan Meiners yang mengatakan bahwasannya pasar mempunyai dua peranan yang sangat penting, yaitu pasar kompetitif yang mana mempunyai peran untuk menyediakan informasi atau pengetahuan yang harus dimiliki oleh produsen dan juga konsumen yang berguna untuk menentukan atau memperhitungkan peningkatan ataupun penurunan barang-barang langka atau sumber daya produksi melalui harga relatif lebih mudah dipahami. Yang kedua, peranan pasar di mana untuk menyemangati atau memotivasi produsen dan konsumen dalam hal menanggapi informasi yang selayaknya dengan memberi imbalan yang berupa upah, laba, atau utilitas pada produsen dan konsumen dan juga memberi upah yang lebih besar pada produsen yang cepat reaksi. Kemudian di permintaan ada mekanisme pasar, yaitu suatu barang atau jasa yang diinginkan oleh konsumen pada waktu tertentu. Kemudian masuk ke hukum permintaan, yaitu permintaan mempunyai hukum atas ketentuan berikut yang mempunyai bunyi jika ada harga suatu barang atau jasa mengalami kenaikan, maka jumlah konsumen yang meminta barang tersebut akan berkurang. Dan sebaliknya, apabila harga suatu barang atau jasa mengalami penurunan, maka jumlah konsumen yang meminta barang tersebut akan bertambah. Kemudian, di faktor-faktor yang mempengaruhi suatu permintaan, yang pertama, barang itu sendiri. Yang kedua, dari tingkat pendapatan masyarakat. Yang ketiga, dari intensitas kebutuhan. Yang keempat, distribusi pendapatan. Yang kelima, dari pertumbuhan penduduk. Dan yang keenam, dari selera. Yang ketujuh, atau yang terakhir, yaitu barang pengganti. Masuk ke kurva permintaan. Kurva ini akan menggambarkan makin rendah harga suatu barang, maka akan bertambah jumlah permintaannya. Karena orang yang awalnya tidak mampu membeli, dikarenakan harga tersebut turun, maka orang itu akan mampu membelinya. Dan orang yang awalnya mampu membeli suatu barang, dikarenakan harga barang tersebut naik, maka orang itu tidak mampu membelinya. Kemudian masuk ke jenis-jenis dari elastisitas permintaan. Yang pertama, ada permintaan tidak elastis sempurna. Yang kedua, permintaan tidak elastis. Yang ketiga, permintaan uniter elastis. Yang keempat, permintaan elastis. Dan yang kelima, permintaan elastis sempurna. Kemudian masuk ke penawaran. Penawaran di sini merupakan jumlah barang yang produsen ingin tawarkan atau jual pada berbagai tingkat harga selama waktu tertentu. Harga dari suatu produk ditentukan oleh keseimbangan antara tingkat produksi pada harga tertentu, yaitu penawaran dan tingkat keinginan dari orang-orang yang dimiliki kekuatan membeli pada harga tertentu, yaitu permintaan. Hukum-hukum penawaran, yaitu hukum penawaran menunjukkan keterkaitan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan tingkat harga. Dengan demikian bunyi hukum penawaran, yaitu semakin tinggi harga, maka semakin banyak jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Dan sebaliknya, semakin rendah tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan.
Apabila ditinjau dari jumlah barang yang ditawarkan, penawaran dapat dibedakan dari dua macam, yaitu penawaran perorangan dan penawaran kolektif. Yang di mana penawaran individu adalah jumlah barang yang akan dijual oleh seorang penjual. Dan penawaran kolektif yaitu penawaran pasar yang di mana keseluruhan jumlah suatu barang yang ditawarkan oleh penjual di pasar. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu yang pertama, harga barang itu sendiri, yang kedua yaitu harga barang pengganti, yang ketiga ada biaya produksi, dan yang keempat ada kemajuan teknologi. Yang kelima ada pajak, dan yang keenam perkiraan harga di masa depan. Di antara faktor-faktor di atas, harga barang dianggap sebagai faktor terpenting dan sering terjadi acuan untuk melakukan analisis penawaran. Perkembangan UM, perkembangan UMKM di Indonesia, data yang sudah terhimpun dari Kementerian Koperasi dan UMKM adalah sebagai berikut. Pada tahun 2014 sampai 2016, jumlah UMKM lebih dari 57.900.000 unit. Pada tahun 2017, jumlah UMKM diperkirakan berkembang sampai lebih dari 59 juta unit. Dan pada tahun 2016, Presiden RI menyatakan UMKM yang memiliki daya tahan tinggi akan mampu untuk menopang perekonomian negara. Bahkan saat terjadi krisis global, pada November 2016, Presiden Joko Widodo menerima para pelaku UMKM di Istana Merdeka untuk dimintai pendapat. Jokowi sangat berharap pelaku UMKM menjadi garda terdepan dalam membangun ekonomi rakyat. Kemudian, sebagaimana yang saya sudah bahas atau kita bahas sebelumnya, di mana mekanisme pasar sangat penting untuk dipahami oleh sebuah produsen ataupun pengusaha, ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan untuk meningkatkan produktivitas dan kuantitas UMKM di Indonesia, yang mana cara tersebut mekanisme pasar sangat berpengaruh. Di dalamnya adalah beberapa berikut adalah beberapa cara yang mana cara ini berhubungan dengan mekanisme pasar dalam hal permintaan dan penawaran sebagai berikut. Yang pertama yaitu event UMKM. Event UMKM bisa meningkatkan produktivitas UMKM. Pemerintah bisa mengadakan berbagai event UMKM yang potensial. Contohnya seperti pameran, hari-hari tertentu, atau menyediakan stand di acara-acara penting. Dengan begitu, berbagai usahawan bisa mempromosikan UMKM yang sedang mereka jalankan, sekaligus memperluas peluang ekspansi lewat sistem franchise. Yang kedua yaitu sosialisasi pemasaran, yang dimana salah satu kendala majunya UMKM bukan hanya terletak pada kualitas produk, tetapi bagaimana sebuah UMKM mampu melakukan pemasaran yang baik. Sosialisasi pemasaran ini bisa dilakukan oleh lembaga terkait yang mengurus UMKM di Indonesia dengan cara yaitu melakukan pelatihan, seminar, dan sebagainya. Yaitu yang terakhir, menemukan investor. Ada banyak usaha yang stuck dan tidak berkembang dengan baik karena kekurangan modal. Dan solusi yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, bisa diadakan sebuah pertemuan antara pihak UMKM dengan para investor yang tertarik untuk berinvestasi di bidang tersebut. UMKM dengan konsep menarik dan menguntungkan akan menarik banyak investor. Sementara itu, kredit usaha rakyat bisa membantu para pelaku UMKM dalam mendapatkan modal. Ini akan mempermudah mereka dalam mengembangkan bisnis. Jadi, kesimpulan yang saya dapati yaitu mekanisme pasar dalam hal permintaan yang sudah saya jelaskan di atas adalah memahami mekanisme pasar sangat penting bagi setiap produsen, terutama untuk UMKM. Memanglah bisa dikatakan cukup besar dan berkembang secara signifikan, namun secara usaha mikro, namun sebesar apapun UMKM, kalau tidak memahami akan mekanisme pasar, terutama dalam hal permintaan, maka akan sulit bersaing dengan dalam negeri maupun luar negeri, karena permintaan
permintaan konsumen pada zaman modern ini sering berubah. Mungkin cukup sekian presentasi atau hasil kerja saya yang saya buat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.